Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan bongkar rahasia mengubah data yang ruwet menjadi cerita visual yang jelas dan powerful. Tujuannya simple banget, supaya setiap grafik yang kita buat itu gampang dipahami dan benar-benar ngena. Udah siap bikin data Anda bicara? Yuk kita mulai. Pasti pernah kan? Kita semua pernah kok ngeliatin tumpukan batang warna-warni, garis yang simpang siur, tapi intinya apa? Pesannya apa? Sama sekali nggak nyampe. Nah, kabar baiknya, itu masalahnya bukan di kita, tapi di desain grafiknya, dan itu bisa banget kita perbaiki. Ternyata, ada istilah ilmiahnya loh untuk rasa pusing itu, namanya beban kognitif yang tinggi. Gampangnya gini, otak kita itu punya kapasitas terbatas buat mencerna informasi baru. Nah, tugas kita sebagai komunikator data adalah meringankan beban itu buat audiens, bukan malah nambahin. Jadi, gimana caranya kita nurunin beban kognitif ini? Menurut pakar visualisasi data Jonathan Schwabish, semuanya itu berawal dari satu prinsip super dasar. Inilah fondasi dari semua grafik yang efektif. Dan ini dia aturan emasnya, tampilkan data dengan jelas. Kedengarannya sederhana banget ya, tapi ini maknanya dalam. Kejelasan itu bukan cuma soal selera desain, tapi ini adalah bentuk respek kita ke waktu dan perhatian audiens. Setiap elemen di grafik kita harus punya satu tujuan ini. Oke, kalau aturan utamanya adalah kejelasan, berarti musuh bebuyutannya adalah kesemrawutan. Atau kita sebut aja clutter. Inilah biang keladi yang sering banget bikin grafik kita jadi gagal paham, kadang tanpa kita sadari. Apa sih clutter itu? Gampangnya, itu semua elemen visual yang nggak penting. Garis-garis yang tebal, warna-warni yang tabrakan, label yang kebanyakan, legenda yang bikin mata kita bolak-balik. Ironisnya, seringkali pengaturan default di software kita malah mendorong munculnya clutter ini. Makanya, tugas kita adalah beresin semua itu. Cukup teorinya, sekarang kita praktek. Yuk kita lihat gimana aturan emas ini bekerja di dunia nyata. Kita akan bedah dan desain ulang sebuah grafik yang awalnya bikin pusing, jadi visual yang jernih dan informatif. Nah, coba lihat yang ini. Ini contoh klasik grafik yang kelihatannya sibuk tapi nggak ngomong apa-apa. Apa sih poin utamanya? Susah banget buat tahu dalam sekejap. Mata kita dipaksa loncat dari legenda di atas ke batang-batang di bawah, warnanya saling berebut perhatian, urutannya pun acak. Ini definisi sempurna dari beban kognitif yang tinggi. Dan sekarang, lihat perubahannya. Keren kan? Cuma dengan menerapkan aturan tampilkan data dengan jelas, bedanya itu kayak bumi dan langit. Datanya sekarang diurutkan. Labelnya nempel langsung di datanya, jadi nggak perlu legenda lagi. Dan kita pakai satu warna aksen buat nunjukin poin terpenting. Nggak ada lagi teka-teki, pesannya langsung jelas. Transformasi ini bukan sulap loh, ini adalah proses yang bisa kita ulangi. Pertama, kita harus tahu dulu apa pesan utama yang mau disampaikan. Kedua, kita buang semua yang nggak perlu, garis, legenda, warna berlebih. Ketiga, kita urutkan datanya biar gampang dibandingin. Dan keempat, kita pakai warna secara cerdas buat menyorot hal yang paling penting. Aturan emas ini berlaku universal, bisa untuk semua jenis grafik. Yuk kita lihat gimana aturan ini bisa bantu kita ambil keputusan yang lebih baik di beberapa skenario lain yang sering kita temui. Kalau kita pakai diagram batang, menampilkan data dengan jelas itu artinya menampilkan data dengan jujur. Ini aturan yang nggak bisa ditawar. Sumbu Y atau sumbu nilainya harus selalu mulai dari nol. Coba lihat contoh yang di kiri. Dengan memotong sumbu, perbedaannya jadi kelihatan lebay, jauh lebih dramatis dari kenyataannya. Ini jelas menyesatkan. Kejelasan itu butuh kejujuran. Gimana dengan data deret waktu atau time series? Seringkali kita tergoda menumpuk dua garis di satu grafik dengan dua sumbu Y yang beda. Masalahnya, otak kita itu secara otomatis bakal coba menghubung-hubungkan kedua garis itu, padahal bisa jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, aturan kejelasan menuntun kita ke solusi yang lebih baik. Pisahkan jadi dua grafik. Dengan begitu, setiap tren bisa kita lihat dengan jelas tanpa bikin asumsi yang salah. Oke, kita udah bahas lumayan banyak. Biar nggak lupa, mari kita rangkum semuanya jadi sebuah daftar periksa yang super simple. Anggap aja ini contekan yang bisa Anda tempel di monitor kerja. Ini dia contekan cepatnya. Cuma 3 langkah. 1. Tentukan poin Anda. Sebelum ngapa-ngapain, tanya ke diri sendiri, apa satu hal paling penting yang mau saya sampaikan? 2. Buang yang nggak penting. Hapus setiap elemen yang nggak mendukung poin utama tadi. Harus tega ya. 3. Sorot ceritanya. Pakai bantuan visual, misalnya warna, ketebalan garis, atau label, buat menonjolkan inti dari cerita data Anda. Pada akhirnya, perjalanan dari grafik yang bikin pusing ke grafik yang jelas, itu adalah perjalanan menuju kesederhanaan.
Ini bukan berarti bikin sesuatu jadi kelihatan membosankan ya. Justru ini tentang menciptakan sesuatu yang berfungsi dengan indah dan efektif. Coba bayangkan begini, grafik yang jelek itu kayak labirin, bikin orang tersesat. Grafik yang bagus itu seperti jalan setapak yang jelas. Nah, tugas Anda adalah jadi pemandu yang baik buat audiens Anda. Atau bayangkan seperti ini, semua klater visual tadi itu seperti suara kresek-kresek di radio yang menutupi musiknya. Tugas Anda adalah menghilangkan suara berisik itu supaya sinyalnya, yaitu pesan Anda, terdengar jernih dan kuat. Dan ini metafora terakhir favorit saya. Jangan pakai lampu sorot yang terang benderang ke semua arah tanpa fokus. Sebaliknya, pakailah lampu sorot panggung. Arahkan perhatian audiens Anda tepat ke bintang utamanya, yaitu temuan terpenting dalam data Anda. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Dengan semua yang sudah kita bahas barusan, lain kali saat Anda membuat sebuah visualisasi data, pertanyaan pertama apa yang akan Anda ajukan pada diri sendiri? Saya yakin sekarang Anda sudah tahu jawabannya.